Pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando, yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia, memicu polemik di kalangan masyarakat dan media sosial. Pernyataan ini disampaikan Ade pada Senin, 19 Mei 2025, dalam sebuah wawancara yang kemudian viral di berbagai platform. Ade Armando mengklaim bahwa Gibran, putra sulung mantan Presiden Joko Widodo, telah menunjukkan kinerja luar biasa selama menjabat sebagai wakil presiden sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Ia menyebutkan bahwa Gibran mampu menandingi Mahfud MD dalam debat calon wakil presiden pada Pilpres 2024 dan aktif mengunggah pandangannya terkait isu nasional di kanal YouTube pribadinya sebagai bukti kinerja positif. Saya tidak melihat satupun indikasi bahwa Gibran tidak perform. Saya tantang siapapun untuk memberikan contoh bahwa dia tidak maksimal, ujar Ade, sebagaimana dikutip dari tribunnews.com. Namun, pernyataan ini menuai beragam reaksi. Sejumlah pihak menilai klaim Ade berlebihan dan tidak berdasar, mengingat Gibran baru menjabat selama 7 bulan dan masa jabatannya belum cukup panjang untuk dinilai sebagai yang terbaik dibandingkan pendahulunya, seperti Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, atau Jusuf Kalla. Sebuah unggahan di platform X menyebut pernyataan Ade sebagai kehilangan akal sehat dan mempertanyakan perbandingan Gibran dengan tokoh-tokoh bersejarah tersebut. Di sisi lain, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden juga masih diwarnai kontroversi, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi, MK, tahun 2023 yang mengubah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini memungkinkan Gibran, yang berusia 37 tahun saat dilantik, menjadi wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia, menggeser posisi Muhammad Hatta yang dilantik pada usia 43 tahun. Namun, putusan MK tersebut menuai kritik karena dianggap membuka jalan bagi dugaan nepotisme, sebagaimana disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan beberapa pengamat politik. Bivitri Susanti, ahli hukum tata negara, menyatakan bahwa tuduhan pelanggaran hukum terhadap Gibran sulit dibuktikan untuk proses pemakzulan, kecuali ada bukti nyata seperti tindakan korupsi atau perbuatan tercela. Sementara itu, pengamat politik dari BRIN, Firman Nur, menyebut bahwa pernyataan seperti yang dilontarkan Ade Armando mencerminkan polarisasi pandangan terhadap kapasitas Gibran, yang oleh sebagian pihak masih dianggap sebagai representasi politik dinasti. Hingga saat ini, Gibran sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Ade Armando. Wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia ini diketahui tengah fokus pada sejumlah program, seperti makan bergizi gratis, MBG, dan cek kesehatan gratis, CKG, sebagaimana dilaporkan oleh laman resmi Wapresri Go.id. Pernyataan Ade Armando ini kemungkinan akan terus menjadi bahan diskusi publik, mengingat sensitivitas isu politik dinasti dan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran yang masih terus dipantau masyarakat. Bagaimana pandangan Anda terhadap kontroversi ini?